Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Belum terlambat kalau saya menyapa kita semua. Selamat tahun baru. Ini adalah minggu yang pertama di tahun 2020. Dan semuanya serba baru tampaknya ya. Beberapa di antara saudara liburan dan mudah sekali untuk membedakan yang liburan dengan yang tidak liburan. Yang liburan biasanya wajahnya ceria begitu dan berat badannya agak naik. Itu yang liburan. Yang wajahnya agak sedih dan berat badannya turun biasanya tidak liburan, dapat lemburan. Biasanya begitu, saudara. Nah, saya bersyukur banyak yang berat badannya naik. Ada yang berapa? Oh, banyak orang yang berat badannya naik? Enggak ada ya? Wah, berat badannya naik, masih bisa naik ya. Saya pikir sudah enggak maksimal ya. Oke, saya juga naik beberapa kilo, saudara. Badannya luar biasa, luar biasa. Nah, saudara, tema gereja kita, Reform Exodus Community tahun ini berubah, yaitu Radical Discipleship Shift. Jadi, Radical Discipleship. Kalau saya boleh menerjemahkan, saya akan menerjemahkannya begini nih. Radical itu berasal dari bahasa Latin radix yang artinya akar. Kalau kita mau mengadakan perubahan, shift, pergeseran yang radikal, berarti kita masuk sampai ke akar-akarnya, bukan cuma di permukaan. Jadi kita seringkali berpikir kalau kata radikal itu selalu negatif kan ya. Radikal itu identik dengan orang yang suka protes begitu kan, membuat kekacauan di sana sini begitu. Itu bukan radikal, itu preman. Beda banget ya antara radikal dengan preman. Jadi radikal itu berarti sampai ke akar-akarnya. Disciples berarti murid, shift itu berarti pergeseran. Kita harus mulai memikirkan secara lebih masif dan lebih serius. Di tempat kita sudah bertahun-tahun kita punya cuma 10 kelompok pemuritan. Cuma 10 kelompok pemuritan. Sangat sedikit sekali. Sehingga tahun ini kita berusaha untuk melakukannya secara lebih masif. Setiap komisi, setiap cabang kita akan dorong untuk melakukan pemuritan. Dan mengapa ini penting sekali saudara? Karena kalau kita mau jujur menilai diri kita, berapa banyak di antara kita yang menjadi pengikut, berapa banyak yang menjadi penggemar. Ada satu buku yang bagus sekali dikarang oleh Kyle Idleman berjudul Not a Fan. Di dalam buku ini kita diajak untuk menguji sejauh mana kita mengikuti Tuhan. Apakah kita mengikuti Tuhan sebagai penggemar saja? Penggemar itu berarti kalau ada yang menyukakan kita, ya kita gemari. Kalau nggak ada yang menyukakan, ya sudah kita tinggalkan. Itu namanya penggemar. Lebih parah lagi, kalau saudara belajar tentang penggemar, saudara akan tahu istilah bandwagon. Ada yang tahu istilah bandwagon? Bandwagon itu istilah untuk para penggemar olahraga. Kalau tim A juara, ditanya, siapa klub yang kamu paling sukai? Wah, nyebut yang menang. Nanti tahun depan tim B yang menang, dia langsung ganti. Klub kegemarannya berganti. Itu namanya bandwagon, saudara. Nah, saya bukan tipikal orang seperti itu. Saya dari dulu kalau sepak bola ya ngikutin yang juara di tahun itu. Konsisten saya pokoknya tahun berapa yang menang siapa, saya konsisten untuk mengikutinya. Itu namanya bandwagon saudara, enggak ya. Saya dari dulu kalau sepak bola Barcelona, kalau basket ya Golden State Warriors gitu. Dulu waktu belum menang ya saya cari yang lain yang menang. Jadi kita ini apakah termasuk penggemar atau termasuk sebagai pengikut? Bahkan kalau saudara berkata begini, oh tampaknya aku bukan penggemar deh, aku ini termasuk pengikut, maka saudara perlu bertanya juga, pengikut jenis apa sebetulnya? Karena sekarang ini kalau saudara mendengar kata followers, yang ada di dalam pikiran saudara adalah Instagram. Dan Yesus tidak mencari followers Instagram. Saya yakin kalau Yesus hidup hari ini dan dia memakai media sosial, dia tidak peduli berapa banyak followersnya dia. Dan dia juga tidak peduli berapa banyak yang nge-likes postingannya dia. Karena bukan followers seperti itu yang dia cari. Kalau followers Instagram itu adalah pengikut yang bebas absolut sebetulnya. Kalau suka ya dia ikut, kalau nggak suka dia langsung unfollow kan. Langsung kita di unfollow begitu. Ada beberapa orang juga gitu saudara. Lihat akun saya nggak cocok sama satu postingan, tiba-tiba di unfollow begitu kan ya. Memang gitu, bebas. Pengikutnya mau melakukan apa, terserah. Bahkan nanti kalau saya taruh satu postingan, wah amin, setuju, haleluya gitu. Ada yang untuk poin ini saya kurang setuju ya. Ya enggak apa-apa enggak setuju, namanya pengikut Instagram. Tetapi kalau kita menjadi pengikutnya Yesus, tidak bisa saudara mengikuti dengan model Instagram, saudara nggak bisa. Kalau saudara nyaman ya saudara ikut, kalau saudara nggak nyaman ya saudara unfollow. Berharap Yesus nggak tahu kalau saudara sedang unfollowing him, gitu-gitu kan.
Nggak bisa. Saudara cuma bisa, iya ini senang Tuhan, aku cocok nih sama firman Tuhan ya. Nanti dilakukan, oh ini aku nggak cocok, aku nggak melakukan. Nggak bisa. Yesus tidak sedang mencari pengikut seperti itu. Yang dia cari adalah pengikut yang benar-benar mau membayar harganya untuk sebuah pemuritan. Nah, Dietrich Bonhoeffer, salah seorang pemikir Kristen di pertengahan abad ke-20, dia hidup dan dipenjara pada zaman Nazi karena dia menyuarakan kebenaran. Dietrich Bonhoeffer menulis sebuah buku yang berjudul The Cost of Discipleship. Di dalam buku itu dia banyak menyinggung tentang satu istilah, saudara, yaitu cheap grace. Anugerah yang sangat murah. Anugerah yang murahan gitu terjemahannya. Mengapa disebut anugerah yang murahan? Karena memberitakan pengampunan tanpa pertobatan. Karena memberitakan baptisan tanpa disiplin gereja. Karena memberitakan tentang perjamuan kudus tanpa pengakuan. Jadi yang diberitakan cuma yang enak-enak terus, enak-enak terus, enak-enak terus. Lupa bahwa orang Kristen harus terus-menerus menjadi sama seperti Kristus. Kita semua merayakan anugerah karena gereja kita gereja reform, saudara. Anugerah menjadi sentral di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, anugerah seperti apa yang telah sentral di dalam hidup kita? Anugerah yang benar-benar anugerah atau anugerah yang murahan? Dan di minggu yang pertama tahun yang baru ini tidak salah untuk kita menguji sekali lagi. Apakah kita sudah menjadi pengikut Yesus atau belum? Apa sih menjadi murid Yesus itu? Apa yang harus kita bayar? Itu yang akan kita pelajari. Mari kita membaca di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Kita akan membaca secara bergantian. Bapak Ibu Saudara yang tahun lalu pertumbuhan rohaninya bagus membaca ayat yang genap bersama saya. Dan yang pertumbuhan rohaninya agak berantakan tahun lalu membaca ayat yang ganjil ya saudara ya. Jadi yang bertumbuh ngikutin saya, yang tidak bertumbuh ngikutin sebelahnya. Saya mulai dulu, ayo yang bertumbuh 1, 2, 3. Dan ketika sedikit banget ya, jangan sungkan-sungkan ya. Jangan sungkan-sungkan saudara ya. Jangan sungkan-sungkan ya. Ini bukan sombong kok, kita cuma mau nunjukkan ke orang-orang ya. Ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jalan di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Amin. Siapa yang belum pernah tahu kisah ini? Semua orang pasti sudah tahu. Kisah ini sangat terkenal sekali. Bahkan guru-guru sekolah minggu kalau tidak siap mengajar salah satunya selain kisah Lazarus, mesti adalah kisah Zakius, mesti adalah kisah ini, saudara. Kisah yang sangat terkenal sekali. Bagi kita ceritanya biasa. Tapi saya ingin Bapak Ibu Saudara menjadi orang Yahudi pada abad pertama untuk melihat bahwa kisah ini sebetulnya tidak biasa. Mengapa kisah ini tidak biasa? Karena cara Yesus untuk memuridkan orang lain, dia sebagai guru atau rabi, caranya beda banget dengan yang dilakukan oleh para rabi Yahudi pada waktu itu. Misalnya ini saudara, para rabi Yahudi tidak mencari murid. Jadi tidak ada rabi Yahudi yang pergi ke sana kemari untuk mencari murid. Enggak ada, saudara tidak akan menemukan itu. Rabi itu akan diam di tempat, lalu orang-orang akan mendaftar menjadi muridnya. Tapi saudara lihat di dalam kisah ini, Yesus pergi lalu mendapatkan murid. Dia pergi lalu berkata, "Ikutlah aku." Yesus mengambil inisiatif mencari murid. Tapi kalau para rabi Yahudi menunggu sampai orang lain yang aktif untuk mendatangi. Dan saya percaya itulah cara kerja Tuhan yang konsisten. Pada waktu sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa, saudara lihat Allah tidak menunggu Adam dan Hawa mencari dia. Allah tidak menunggu Adam dan Hawa berteriak, "Tolong, tolong." Allah tidak menunggu mereka untuk mendatangi Allah, tidak. Allah langsung datang dan mencari dia. Bahkan Yesus pun berkata, anak manusia datang untuk
mencari, bukan untuk ditemukan, tapi untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus mengambil inisiatif. Bukan cuma itu bedanya. Kalau di dalam kerabian Yahudi, maka murid itu akan belajar sampai nanti gurunya berkata, oke, kamu sudah memenuhi syarat, baru murid itu bisa mengajar orang lain. Tapi kalau Yesus berbeda. Di pasal 4 ayat 18 sampai 22 yang kita baca tadi, Yesus itu baru memulai pelayanannya di Galilea. Dia baru memulai, lalu dia mencari murid. Dia mengajar mereka dan melibatkan mereka di dalam pelayanan. Jadi murid-murid ini belajar dan melayani. Belajar dan melayani. Sampai pelayanan Yesus di Galilea selesai, yaitu di Matius pasal yang ke-9. Jadi Matius 4, Yesus mulai pelayanan di Galilea. Matius 9, Yesus selesai pelayanan di Galilea. Selama pelayanan di Galilea ini, murid-muridnya diajar dan dilibatkan. Diajar, dilibatkan. Begitu selesai dari pelayanan Galilea, saudara baca Matius pasal 10 nanti di rumah, Yesus mengutus murid-muridnya untuk melayani sendiri. Jadi murid-muridnya diutus sendiri tanpa Yesus. Mereka diutus berdua-dua, mereka diutus berkelompok-berkelompok, supaya mereka bisa melayani seperti Yesus melayani mereka. Nah setelah mereka melayani sendiri, nanti saudara lihat di pasal-pasal berikutnya, mereka kembali lagi kepada Yesus dan mereka diajar lagi oleh Yesus sampai akhirnya Yesus terangkat ke surga, dia memberikan perintah kepada muridnya untuk melayani sendirian. Jadi kalau boleh saya gambarkan, orang Yahudi, para rabi mereka kalau melakukan pola pemuritan begini, belajar sampai satu titik berhenti terus mulai pelayanan. Kalau Yesus tidak, belajar dan melayani. Belajar dan melayani sampai satu titik kamu melayani. Setelah itu dibalikkan lagi, belajar, melayani, lalu melayani sepenuhnya. Itu polanya beda banget. Bukan cuma polanya berbeda, tetapi dari cara Yesus menarik muridnya, menjadikan mereka murid, kita bisa tahu bahwa pemuritan itu penting sekali sebetulnya bagi Yesus. Nah sebelum saya sampai ke sana, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah pergi ke Israel, Bapak Ibu Saudara pernah melihat ini. Yang pernah ke Israel, saya tahu beberapa pernah ke Israel. Saudara pasti pernah lihat, ini adalah Gua Qumran. Biasanya orang Indonesia kalau pergi ke sana itu tidak suka mendengarkan penjelasan gitu loh saudara. Turis Indonesia itu terkenal nyarinya 3 foto, toko, toilet. Jadi tour guide-nya jelaskan apapun gitu kan. Biasanya orang Indonesia tuh sudah gak tahan gitu saudara. Coba tanyain ya, di goa itu ada apa? Gak ada yang tahu. Tapi coba tanya, toko sebelahnya goa ini jual apa saja? Mesti hafal semua saudara. Lotionnya apalah, semuanya apa, begitu hafal gitu kan. Orang Indonesia itu kadang tidak mau belajar. Tidak suka pengetahuan. Yang lebih parah bukan cuma tidak suka pengetahuan, tetapi sok tahu gitu loh saudara. Beberapa orang tuh sok tahu gitu. Jadi tour guide-nya menjelaskan gitu, malah IG live. Saya sedang ada di tembok ya, tembok apa ini ya gitu kan. Terus dia bilang, saya sedang ada di tembok Yeriko. Loh padahal loh di kota Yerusalem, masa temboknya Yeriko itu loh saudara. Terus itu temboknya ratapan loh saudara. Masa itu temboknya Yeriko gitu. Tembok Yeriko kan sudah hancur sih saudara. Masa loh masih ada sampai sekarang begitu. Tapi ya itulah. Nah kalau saudara pernah ke sana dan ingat waktu itu tidak sibuk untuk foto-foto, saudara pasti tahu di gua-gua ini ditemukan salinan-salinan Alkitab yang luar biasa abad kedua sebelum Masehi dan ditemukan juga dokumen-dokumen dari masyarakat Qumran. Jadi ini ada semacam sekte religius khusus yang tinggal di Qumran ini dan mereka itu punya aturan-aturan sendiri yang sangat ketat. Misalnya ini. Saudara mau bergabung dengan kelompok ini. Jadi kelompok ini tidak cari pengikut, tidak. Orang yang harus datang. Pemimpin mereka yang bernama Teacher of Righteousness, guru kebenaran, tidak akan berjalan ke sana kemari mencari murid seperti Yesus. Tidak. Dia hanya menunggu di situ. Jadi orang-orang yang baru harus mendaftarkan diri. Kalau saudara mendaftarkan diri, saudara diminta untuk menyerahkan seluruh harta benda saudara ke masyarakat ini. Tapi harta benda saudara tidak akan langsung dipakai, disimpan dulu. Lalu saudara harus belajar Taurat selama 1 tahun dan saudara dilihat hidupnya sesuai Taurat enggak. Setelah lepas 1 tahun, saudara nanti dilihat dan lolos, maka uang saudara baru digabung dan dipakai. Tapi kalau saudara tidak lolos, dianggap gagal mengikuti masyarakat ini,
maka seluruh uang saudara akan dikembalikan. Tidak 1 rupiah pun diambil oleh mereka. Karena mereka tidak pakai mata uang rupiah. Tapi benar, 1 pun tidak akan diambil. Saudara kasihkan uang saudara, saudara dikembalikan. Kalau dirasa tidak layak, saudara dikembalikan. Jadi sangat sulit untuk menjadi anggota kelompok ini. Ini kelompok yang elit, yang merasa diri lebih baik daripada orang lain. Mereka tidak akan bersusah payah untuk masuk ke kota memenangkan banyak orang. Pemuridan Yesus tidak seperti ini. Yesus keluar dan mencari. Jadi Yesus melakukan inisiatifnya. Dia mengambil inisiatif di dalamnya dan Yesus aktif di dalam prosesnya. Dan seperti saya katakan tadi, kisah ini memberitahu kita bahwa pemuridan sangat penting di dalam hidup Yesus, di dalam pelayanan Yesus. Mengapa saya katakan sangat penting? Karena ini dilakukan di awal-awal pelayanan Yesus. Matius 3 bicara Yesus dibaptis. Matius 4 yang awal Yesus dicobai. Setelah dicobai dia pergi ke Galilea untuk pelayanan. Dan di awal pelayanan dia sudah mencari pengikut. Di awal pelayanan dia sudah mencari pengikut. Ketika saya merenungkan ini beberapa hari yang lalu, saya menyadari kesalahan saya. Saya menyadari kesalahan banyak orang. Biasanya kalau saudara merasa diri hebat misalnya, saudara itu punya kelebihan gitu. Biasanya orang yang merasa diri punya kelebihan, sukar untuk memuridkan orang secepatnya. Dia pasti akan menyeleksi orang, terlalu lama menyeleksinya. Dia hebat, dia merasa harus cari orang yang kehebatannya mirip dengan dia. Nanti kalau dia sudah menemukan orang ini mirip dengan dia, baru dia akan muridkan. Itulah sebabnya kalau saudara melihat kehidupan orang-orang yang hebat, setelah mereka mati, penerusnya tidak ada yang hebat. Kenapa? Terlambat untuk memuridkan. Kalau mau cari orang hebat ini 1 orang bisa ngurusin 10 orang. Terus dia nunggu ada orang yang bisa ngurusin 9. Baru dia muridkan. Saya pastikan setelah dia mati tetap tidak ada. Yang harus kita lakukan kalau kita merasa diri hebat begini. Saudara 1 orang bisa melakukan 10 hal. Maka yang saudara harus lakukan secepatnya adalah cari 10 orang untuk dimuridkan. Mungkin itu 1 orang bisa melakukan 1 orang bisa melakukan 1. Sehingga kalau 1 tim mereka melakukan 10 hal. Dan saudara juga sama, 1 orang melakukan 10 hal. Jangan nunggu ada orang yang benar-benar kapasitasnya sama dengan saudara, baru saudara muridkan. Nanti semua visi yang saudara bangun, semua proyek yang saudara sudah lakukan, maka tidak akan bisa berjalan untuk waktu yang lama. Orang hebat itu limited edition, sangat sedikit sekali. Orang baik sedikit, yang paling banyak orang yang rosokan, yang gak baik. Paling banyak di dalam dunia yang jatuh di dalam dosa, paling banyak orang yang tidak baik, saudara. Jadi jangan terus-menerus cari orang hebat baru saudara muridkan. Karena saudara akan terlambat melakukan pemuridan. Yesus tidak begitu. Di awal pelayanannya dia, walaupun dia sempurna dalam kehebatannya, dia langsung melakukan pemuridan. Nah hari ini kita akan belajar 2 hal. Pertama kita akan belajar apa sih arti pemuridan. Menjadi murid Yesus itu artinya apa? Yang kedua kita akan belajar tentang harga pemuridan. Kalau saudara mau menjadi murid Yesus, apa yang saudara harus bayar? Apa dan apakah pemuridan itu? Apakah yang harus kita bayar? Jadi kita belajar 2 words hari ini. Apakah pemuridan itu dan apakah yang harus kita bayar? Mari kita belajar saudara, apa arti pemuridan. Di dalam ayat 19 Yesus berkata begini dari Matius 4 tadi. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mari ikutlah aku dan aku akan menjadikan dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mengikut Yesus berarti yang pertama, menjadi murid Yesus artinya mengikuti Yesus. Wah, spektakuler ya. Saudara pasti kok cuma gitu. Apa artinya menjadi murid Yesus? Menjadi murid Yesus itu artinya mengikuti Yesus. Tapi saya mau menerangkan sesuatu. Bahasa Indonesia itu memakai istilah mengikuti. Mengikuti. Kalau menurut saudara mengikuti itu artinya apa? Mengikuti artinya apa? Terima kasih jawabannya nggak jelas. Mengikuti itu kata dasarnya kan ikut kan ya gitu. Jadi ikut itu apa? Biasanya kita punya pikiran gini, ikut itu gini. Kalau makan, saya ikut makan, berarti sama-sama makan. Kerja bakti, saya ikut kerja bakti, berarti sama-sama kerja bakti.
Makanya saya perlu memperjelas. Kata yang dipakai di sini mengikuti bukan itu. Dalam bahasa Yunani, Yesus berkata begini, "Come ye after me." Yang literal translation menerjemahkannya begitu. Datanglah kalian setelah aku. Jadi mengikuti itu maksudnya Yesus pergi kemana dia ngikut di belakang gitu loh. Ngentel, tahu ya? Ya, ngentel lebih bagus sih kata yang dipakai. Jadi ngentel itu artinya kemana diikutin, kemana diikutin, kemana diikutin. Itu artinya mengikuti, saudara. Nah, mengapa ini penting sekali? Karena sekarang ini kalau saudara memakai istilah mengikuti, kadang-kala itu bukan ngintel gitu loh, saudara. Bukan. Bahasa Jawa itu kaya banget ya. Kalau saya perhatikan ya, bahasa Jawa itu benar-benar kayak bahasa yang kaya luar biasa. Kadangkala dibalik kekayaannya, bahasa Jawa itu bisa sangat simpel sekali gitu loh saudara. Bisa sangat simpel sekali. Jadi misalnya orang Inggris itu kalau ngomong I don't believe what you say. Bahasa Jawanya sederhana sekali. Prat. Enak kan? Tapi artinya itu mendalam banget gitu loh saudara. I don't believe what you say. Prat. Masih banyak contohnya itu bahasa Jawa tuh keren banget sebetulnya. Nah, ngintel tahu ya ngintel ya. Kemana-mana ikut, itu artinya mengikuti di sini, saudara. Jadi kalau mau menjadi murid Yesus itu berarti bersama-sama dengan Dia. Kalau boleh saya kalimatkan, ini dia. Menjadi murid berarti selalu bersama supaya menjadi sama. Menjadi murid itu sederhana sekali. Selalu bersama dengan Kristus, bersama dengan Dia, supaya kita menjadi sama dengan Dia. Banyak orang berkata, saya mau menjadi seperti Yesus, tapi tidak mau bersama-sama dengan Yesus. Nggak akan bisa. Tidak akan pernah bisa. Ada orang yang berkata kepada saya gitu kan, Pak, kenal si A. Enggak tuh, lu katanya muridnya Pak Yakub. Di seminari mana ya? Enggak, dia enggak pernah di seminari. Oh, jemaat berarti, mantan jemaat. Enggak. Kok dia sebut murid saya? Gini, karena dia sudah nonton hampir semua videonya Pak Yakub di YouTube. Kalau nonton video saya semua, walaupun semua ditonton 10 kali, saudara tidak akan pernah menjadi murid saya. Karena saudara kalau mau menjadi murid seseorang, saudara itu harus kenal orang itu secara personal. Mendengarkan khotbah saya, bayangkan ya dalam seminggu, saudara itu mendengarkan 1 jam dari ucapan saya. Ada ribuan jam yang saudara tidak dengarkan dari saya. Ketika saya ada di panggung, saudara itu mendengarkan hal-hal yang baik karena saya sebagai stage person mungkin gitu. Tapi saudara tidak tahu kan di rumah saya melakukan apa kan? Di rumah saya tetap khotbah pakai mimbar. Enggak, saudara. Saudara harus tanya istri saya, tanya anak-anak saya, bagaimana kehidupan saya di rumah begitu. Karena ada orang-orang tertentu yang cenderung untuk pencitraan gitu. Di luar dan di dalamnya berbeda. Sehingga saya mau katakan kepada saudara, mengikuti khotbah-khotbah seorang hamba Tuhan tidak akan pernah menjadikan saudara murid dari hamba Tuhan itu. Kalau saudara harus tinggal bersama dengan hamba Tuhan itu. Saudara belajar bukan cuma dari perkataannya, tapi dari tindakannya. Saudara belajar bukan cuma dari keberhasilannya, tetapi juga dari kegagalannya. Saudara belajar bukan cuma dari hal-hal yang hebat dari dia, tapi saudara belajar hal-hal yang buruk, yang gagal dari dia. Dan itulah belajar namanya. Kalau saudara mau menjadi murid Yesus, maka saudara harus mengikuti kemana Yesus pergi. Nah, murid dulu dengan murid sekarang itu beda. Kalau murid sekarang itu ada jam masuknya gitu. Datang pagi, siang pulang gitu. Kalau zaman dulu nggak ada ruang kelas. Dimanapun guru berada, di situ ruang kelasnya. Dimanapun guru berada, di situ ruang kelasnya. Itu artinya mengikuti dia terus menerus. Dan saudara tahu, ketika Yesus berkata, ikutlah aku, ini sebuah undangan atau ini sebuah perintah? Kalau bahasa Indonesia menerjemahkannya begini, mari ikutlah aku, berarti sebuah apa? Mari ikutlah aku, berarti sebuah undangan. Mau ikut, gak mau ya sudah. Ternyata bukan loh saudara. Dalam bahasa Yunani tidak ada kata mari gitu. Apalagi ditambahin kalau tidak keberatan gitu. Enggak. Yesus langsung menemui mereka dan berkata, ikutlah aku. Jadi Yesus itu berjumpa dengan ribuan orang. Tetapi tidak semua orang Yesus katakan, ikutlah aku.
Hanya 12 murid yang Yesus katakan, ikutlah aku. Ada beberapa orang kaya dan sebagainya yang Yesus tantang, ikutlah aku. Tapi Yesus tahu itu bukan perintah, itu tantangan. Yang orang-orang itu gagal untuk menepatinya. Saudara, ketika Yesus berkata kepada kita sekarang, ikutlah aku, itu merupakan sebuah perintah. Mengikut Yesus kelihatannya gampang, tapi tidak gampang. Kita seringkali terjebak pada sindrom Petrus. Apa itu sindrom Petrus? Sindrom Petrus, ini istilah yang saya ciptakan sendiri ya. Jadi tolong bantu populerkan supaya pendeta saudara ikut terkenal. Nah, sindrom Petrus itu begini saudara. Petrus itu kan berani kan ngikut Yesus. Tapi nanti saudara baca di Matius pasal 16, Petrus ditanya. Yesus pertama tanya semua murid, kata orang siapa aku ini? Langsung mereka menjawab, engkau Mesias, engkau Yeremia, engkau Yesaya, engkau ini. Yesus langsung tanya, katamu siapa aku ini? Petrus dengan berdiri kuat mungkin, gagah gitu kan. Dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus manggut-manggut mungkin, kalau didramakan mungkin. Lalu Yesus berkata, keren. Kamu tahu ini bukan dari manusia, kamu tahu ini dari Bapakku. Dan kamu tahu gak Simon, kamu tuh batu karang, kamu tuh Petrus. Wah, dipuji. Tapi tepat setelah perikop itu, Yesus berkata begini, aku tiba waktunya pergi ke Yerusalem untuk disalibkan, dibunuh dan mati di sana. Yang dilakukan Petrus apa? Petrus langsung menghadang jalannya Yesus dan Petrus berkata begini, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi. Sekali-kali hal itu tidak akan terjadi. Dan Yesus berkata kepada Petrus begini, enyahlah Petrus. Anak-anak muda tahu kata enyahlah enggak? Enyahlah itu berasal dari kata enyah ya. Enyah itu artinya apa? Enyah menir gitu loh. Itu nyonya ya. Enyah itu bukan nyonya. Enyah itu artinya apa? Pergi. Hilang sana. Musnah sana. Enyah sana. Nah, terjemahan Indonesia kurang pas sih. Kalau di dalam bahasa Yunani yang dikatakan Yesus itu bukan enyahlah. Yang dikatakan Yesus begini. Get behind me, Satan. Pergi ke belakangku, setan. Jadi Petrus ini baru aja mendapat penerangan dari Bapa di surga. Sekarang pikirannya dipengaruhi oleh setan. Yesus berkata, pergi di belakangku setan, engkau batu sandungan. Dari batu karang sekarang jadi batu sandungan. Itu kalau Petrus tetap gak mau pergi. Yesus bilang, sekarang kamu jadi batu ginjal. Ganggu banget, bener-bener ganggu banget. Jadi Yesus berkata kepada Petrus, get behind me Satan. Kenapa? Karena Petrus ingin memimpin jalannya Yesus. Jadi kalau jalannya enak diikutin. Nanti kalau jalannya nggak enak, dia yang mimpin, Yesusnya suruh ikut gitu. Bukankah ada banyak di antara kita yang kena sindrom ini? Mau mengambil alih pimpinan pada saat perjalanan tidak menyenangkan. Berapa banyak di antara kita yang pernah berkata atau mendengar orang berkata begini, wah udah jadi Kristen gak enak, gak Yesus-Yesusan, gak gereja-gerejaan. Nah ya pernah dengar gitu gak? Seringkali kita berkata kalau gak enak aku gak mau ikut. Kalau enak baru ikut. Jadi kalau Yesus sebagai gembala itu spesialis padang rumput hijau dan air yang tenang. Nanti kalau Yesusnya sebagai gembala lewat lembah kekelaman, wah saudara tetap nunggu aja di padang rumput hijau. Dan ngomong sama Yesus, Yesus nanti kalau sudah lewat balik tolong ya share location-nya. Itu yang kita lakukan, betul gak sih? Itu namanya sindrom Petrus. Susah bagi kita untuk ngikutin Yesus terus gitu loh saudara. Sekali saudara berkata aku mau jadi muridmu, itu berarti wherever he goes, you go with him. Jalan seperti apa yang dia lalui, di sanalah engkau berada. Dan itu tidak mudah. Karena jalannya Yesus penuh dengan tantangan. Saudara. Dari awal Yesus sudah memberikan tantangan itu. Ikut aku berarti menyangkal diri, pikul salib. Itu yang dilakukan Yesus. Yesus itu bukan orang yang pandai politik untuk berkampanye menarik hati orang gitu loh saudara. Ya paslon 1 memberikan ikan. Paslon 2 memberikan kailnya. Tapi ikan dan kail tidak akan ada gunanya kalau tidak ada kolamnya. Dan saya menyediakan kolam. Kolamnya kegedean Pak. Nggak perlu satu kota dijadikan kolam semua ya kan. Nah itulah orang itu selalu menarik perhatian orang kasih janji-janji yang palsu gitu kan. Gitu loh.
Yesus enggak, dari awal dia ngomong mau ikut aku tuh harus nyangkal diri, pikul salib dan ikut aku terus menerus gitu loh saudara. Apa artinya menjadi murid Yesus? Yang pertama mengikuti Yesus. Yang kedua adalah menjalankan misi Yesus. Yesus bukan cuma berkata ikutlah aku. Tapi Yesus berkata kamu akan kujadikan penjala manusia. Dengan kata lain pemuridan itu begini, bukan cuma menjadi murid, tetapi menjadi murid untuk memuridkan orang lain. Menjadi murid dan memuridkan, itu namanya the whole process of discipleship. Banyak orang cuma berkata, saya maunya cuma jadi murid saja, tidak bisa. Dan menariknya kalau saudara membaca Injil Matius, saudara akan menemukan begini, di awal pelayanan Yesus, Yesus merekrut murid. Dan di akhir pelayanan Yesus Matius 28, Yesus berkata begini, pergi jadikan semua bangsa muridku. Diawali dengan pemuritan dan diakhiri dengan pemuritan juga. Yesus berkata pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Saudara gak ada gunanya saudara belajar banyak teologi kalau saudara tidak punya hati untuk memuridkan orang lain. Maka nanti saudara akan menjadi farisi-farisi yang suka menghakimi orang lain. Kalau mau belajar teologi, arahnya itu cuma dua saudara. Arahnya itu kalau saudara nanti tidak menjadi murid yang memuridkan, maka saudara akan menjadi orang-orang farisi yang suka menghakimi. Saya menantang kita bukan cuma untuk belajar terus. Makanya tahun ini kita akan mengganti istilah yang selama ini kita pakai. Istilahnya tidak salah, tapi bisa menimbulkan kesan yang salah. Yaitu KTB, kelompok tumbuh bersama. Kita mulai tahun ini akan ganti memakai discipleship group, DG. Jadi bukan KTB tetapi DG. Mengapa saya putuskan untuk mengganti ini? Karena kalau kelompok tumbuh bersama itu nanti ada kelemahannya begini. Kita itu kelompoknya tumbuh bersama terus. Tapi nggak mau mecah. Nanti nyaman dengan kelompoknya, nggak mau memuridkan orang lain, begitu loh saudara. Jadi semuanya kumpul terus kelompok tumbuh bersama. Loh katanya kan tumbuhnya bersama Pak, ya jangan dipisah Pak. Jadi penekanannya ke arah bersamanya, bukan. Kita ini bertumbuh bersama supaya kita bisa duplikasi, multiplikasi lagi, terus menerus itu kita lakukan. Kita belajar untuk mengajar. Tapi saya tahu saudara mungkin berkata begini, masa saya bisa sih Pak? Saya ini loh gak pandai ngomong. Wah banyak orang selalu bilang gitu. Saya ini gak pandai ngomong Pak. Pemuritan itu beda dengan khotbah. Kalau khotbah itu public speaking. Jadi saudara memang harus belajar beberapa teori dalam khotbah. Misalnya saudara harus belajar ekspresi wajah, tangan gitu kan. Suara. Allah kita Allah yang besar. Suara. Dia tinggi. Sedangkan kita kecil. Kita tidak ada apa-apanya. Jadi saudara jangan menyakiti hati Allah. Hati Allah robek saudara. Dia menangis gitu kan. Saudara pemuritan gak perlu selebay itulah. Biasa aja. Saudara itu menyampaikan aja materinya. Dan saudara kasih contoh-contoh hidup saudara. Jadi pemuritan itu bukan public speaking. Pemuritan itu sharing. Kalau saudara masih belum tahu sharing, itu artinya kongko-kongko gitu loh saudara. Jadi saudara berbagi kebenaran, saudara berbagi pengalaman gitu loh. Berbagi kehidupan, itu artinya pemuritan. Jadi saudara jangan khawatir, di tempat ini semua bahan pemuritan ini sudah dikerjakan. Jadi saudara nanti tinggal pakai bahannya saja. Sebelum saudara mengajar, toh saudara diajar dulu kan. Jadi jangan khawatir, saudara tidak mungkin jadi pengajar sebelum jadi murid kan. Jadi saudara akan dimuridkan. Nah tidak ada alasan untuk tidak mau. Karena ada janji dari Tuhan. Bahasa Indonesia terjemahannya sekali lagi kurang penekanan. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begini. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yang ditekankan apa? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Penekanannya kemana? Kamu. Dalam bahasa Yunani bukan. Bahasa Yunani bunyinya begini. Ikutlah aku dan aku akan menjadikan kalian penjala manusia. Penekanannya beda. Bahasa Indonesia itu penekanannya kamu akan kujadikan penjala manusia. Bahasa Yunaninya aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Jadi kalau saudara itu merasa aku gak mungkin lah bisa jadi orang yang memuridkan orang lain. Bisa memberitakan Injil ke orang lain.
berarti saudara sedang tidak percaya dengan ucapan Yesus Kristus. Santai aja, yang menjadikan saudara nanti murid dan yang membuat saudara mampu memuridkan orang lain, ini ada janjinya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sehingga kalau saya boleh bilang, saya akan mengatakan begini, tidak mau memuridkan berarti menolak perintah Tuhan. Tidak berani memuridkan, saudara, tidak mau memuridkan berarti menolak perintah Tuhan. Merasa tidak mampu memuridkan berarti tidak meyakini ucapan Tuhan. Saudara cuma diberi 2 pilihan. Kalau jadi murid kan gak ada pilihan. Ikutlah aku. Tapi begitu saudara menjadi murid, saudara dapat 2 pilihan. Saudara mau memuridkan orang lain atau saudara merasa tidak mampu memuridkan orang lain. Itu 2 opsi kalau saudara gak mau ngikut Yesus sungguh-sungguh. Opsinya cuma 2 yang tersisa untuk saudara. Kalau saudara merasa tidak mau, berarti saudara menolak perintah Tuhan. Kalau saudara merasa tidak mampu, berarti saudara tidak meyakini ucapan Tuhan. Masa Tuhan itu salah memberikan perintah? Enggak. Selama kita menjadi murid yang baik, pasti bisa dan siap menjadi pengajar yang baik. Saya ulang sekali lagi, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang sudah menjadi murid yang baik pasti bisa dan siap menjadi pengajar yang baik. Jadi prosesnya itu dalam tanda kutip alamiah. Bukan berarti gak ada Roh Kudus bekerja. Bukan. Prosesnya itu lebih sederhana dari yang saudara pikirkan. Selama saudara menjadi murid, nanti ke depan saudara pasti bisa memuridkan. Hanya orang yang pernah menjadi murid yang baik, dia akan mampu memuridkan orang lain dengan baik. Jadi apa artinya menjadi murid Kristus? Pertama, mengikuti dia. Kedua, menjalankan misinya. Dan sekarang saudara perlu tahu harga yang harus saudara bayar. Apa harga yang harus saudara bayar? Yang pertama saudara, yang harus saudara bayar ini, meninggalkan pekerjaan. Meninggalkan pekerjaan. Ketika Yesus berkata, ikutlah aku kepada Simon, Petrus dan Andreas, maka dikatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Pada waktu Yesus berkata, ikutlah aku kepada Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, dikatakan, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Ketika Yesus menantang, memberikan perintah, ikutlah aku, mereka segera meninggalkan perahu mereka. Dari dulu saya bingung dengan kisah ini, saudara. Karena dulu saya berpikir, mereka ini kan baru sekali ketemu Yesus kan. Dulu saya berpikir ini pertemuan pertama dan Yesus langsung berkata, ikutlah aku. Kok langsung semuanya bisa ikut Yesus? Saya dulu berpikir yang tidak-tidak. Saya membayangkan, mungkin pada waktu Yesus berkata, ikutlah aku, sambil nunjukkan KTP-nya dia. Alamat surga, pekerjaan pencipta, gitu. Status Allah gitu kan. Jadi tunjukkan KTP sambil ngomong, ikutlah aku. Konyol sih. Atau mungkin saudara berpikir dia ahli gendam. Dia bisa hipnosis orang, saudara. Jadi ketika dia bilang, ikutlah aku. Sebelum bilang, ikutlah aku, Yesus mengambil kalung dan muter-muter gini. Fokus gitu kan. Tidur lebih dalam, langsung ikutlah aku gitu kan. Konyol banget sih, saudara. Nah setelah saya belajar Alkitab dengan lebih lagi saya bingung dengan ini, saya cari jawabannya. Saya tahu bahwa Matius 4 ayat 18 sampai 22 bukan pertemuan pertama mereka dengan Yesus. Ini bukan pertemuan Andreas dan Petrus pertama kali dengan Yesus, tidak. Pertemuan mereka dengan Yesus itu terjadi pada waktu Andreas masih menjadi pengikutnya Yohanes Pembaptis. Saudara ingat di Yohanes 1 setelah Tuhan Yesus dibaptis, Yohanes berkata begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Lalu ikut beberapa pengikutnya mengikuti Yesus. Salah satunya adalah Andreas. Lalu Andreas mengajak saudaranya Simon Petrus untuk berjumpa dengan Yesus waktu itu. Dan mereka bertanya, guru di mana engkau tinggal? Yesus berkata, datang dan lihatlah. Yesus belum berkata ikutlah. Dia cuma berkata datang dan lihatlah. Jadi mereka tuh baru kenalan dengan Yesus. Melihat mujizat Yesus, mungkin beberapa mujizat awal mereka lihat. Baru sesudah itu Yesus menemui mereka lagi. Dan Yesus berkata, ikutlah aku. Dengan demikian semuanya menjadi masuk akal. Saya dulu berpikir kenapa Yesus datang langsung memberikan tantangan. Mereka langsung bisa berkata iya.
Ternyata tidak. Ini bukan pertemuan yang pertama. Ini pertemuan kesekian kalinya. Alkitab tidak mencatat berapa kali. Ini pertemuan bukan yang pertama. Mereka sudah pernah berjumpa dengan Yesus, mendengarkan ajaran Yesus, dan melihat hal-hal yang ajaib di dalam diri Yesus. Makanya mereka segera meninggalkan pekerjaannya. Saudara, dulu orang kalau mau mengikut Yesus harus meninggalkan pekerjaan. Kenapa? Karena Yesus hadirnya secara fisik. Jadi kalau mau ngintil Yesus, kemana-mana ngintil terus. Ya nggak bisa dong sambil mempertahankan pekerjaannya. Nggak mungkin bisa. Coba saudara bayangin ya. Mereka ini kan nelayan-nelayan nih. Tuhan, aku mau ikut kamu, tapi tetap aku kerja ya. Ya Yesus bingung. Lah kalau aku nanti pas ngajar di padang gurun, kamu mancing apa? Kalau pas aku naik ke pegunungan, terus kamu melakukan apa? Kamu nelayan kan? Bayangkan seandainya Matius masih jadi pemungut cukai coba. Ketika Yesus khotbah, semua orang mau datang, stop. Mau dengar berapa lama? Bayar. Kan? Dia nariin pajak semua orang, saudara. Nanti ada orang berkata, amin, bayar. Ya kan? Nanti orang mau didoakan Yesus maju ke depan. Wah, itu maju ke depan bayar 10.000. Kalau jatuh tambah lagi 25.000, kan begitu, saudara. Lah itu repot kalau Matius yang tetap ikut Yesus nggak mau meninggalkan pekerjaannya setengah mati. Jadi dulu Yesus hadirnya secara fisik. Jadi kalau mau ikut Yesus harus meninggalkan pekerjaannya. Sekarang saudara tidak perlu meninggalkan pekerjaannya. Sebab kalau saudara mau jadi murid Yesus, syaratnya meninggalkan pekerjaan. Wah, saudara yang punya pekerjaan enak, paling bingung. Tapi ada yang lebih bingung, yang gak punya kerjaan. Suruh ninggalkan pekerjaan, bingung ninggalkan apa? Pekerjaan satu aja gak punya kan. Nah sekarang saudara tidak perlu meninggalkan pekerjaan. Tapi prinsipnya sama, prinsipnya begini. Jangan sampai pekerjaan itu menghalangi pemuritan. Jangan sampai pekerjaan menghalangi pemuritan. Yuk katakan sama-sama 3 kali ya. Jangan sampai pekerjaan menghalangi pemuritan. Jangan sampai pekerjaan menghalangi pemuritan. Itu poinnya di situ. Jadi apapun yang saudara lakukan, jangan sampai itu menghalangi pemuritan. Kalau dulu orang mau bekerja nggak bisa ikut Yesus. Karena Yesus secara fisik hadir. Sekarang Yesus secara roh hadir. Dan dia memberikan firman-Nya di dalam Alkitab. Sehingga saudara tetap bisa bekerja dan harus bekerja. Tetapi pada waktu saudara bekerja, saudara harus ingat. Jangan sampai pekerjaanmu menjadi penghalang bagi pemuritanmu. Karena saya melihat ada beberapa orang yang karena pekerjaan lalu lupa hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena pekerjaan hidupnya tambah tidak karu-karuan. Karena mengejar karir, menghalalkan segala cara begitu saudara. Dan saudara itu berarti telah menjadikan pekerjaanmu sebagai penghalang bagi pemuritan. Kalau boleh saya katakan, saya berkata begini. Pekerjaan seharusnya menjadi sarana, bukan penghalang proses pemuritan. Kalau saudara punya pekerjaan bagus, cari pekerjaan yang lebih bagus, bagus lagi saudara. Tapi jangan sampai pekerjaanmu menjadi penghalang bagi proses pemuritanmu. Apa yang harus kita bayar? Yang harus kita bayar adalah meninggalkan pekerjaan kita. Yang kedua, harga yang harus kita bayar adalah meninggalkan keluarga. Pada waktu Yesus berjumpa dengan Petrus dan Andreas, mereka meninggalkan perahu mereka. Tapi pada waktu Yesus berjumpa dengan Yakobus dan Yohanes, ada cerita sedikit berbeda. Pada waktu Yesus menemui Yakobus dan Yohanes, di situ dia katakan ada Zebedeus, ayah mereka. Pada waktu Yesus berkata, ikutlah aku, ayat 22 mencatat begini. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Jadi bukan cuma pekerjaannya, tapi ayahnya, keluarganya juga ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Sekali lagi jangan salah paham. Jangan setelah ini saudara jadikan firman Tuhan ini sebagai alasan berkata kepada istri, aku mau jadi pengikutnya Yesus. Aku harus meninggalkan engkau gitu. Padahal alasannya udah gak tahan sama istri yang cerewet terus gitu kan ya. Nah jangan, maksudnya itu bukan meninggalkan gitu. Maksudnya begini loh saudara, sama. Jangan sampai keluarga itu menghalangi pemuritan kita. Zaman dulu kalau ada orang mau ikut Yesus, ya gak bisa dong. Tuhan aku mau ikut ya. Ya, tapi boleh nawar gak Tuhan? Apa? Aku ikut, istriku ikut, boleh gak Tuhan? Tuhan bilang, oke. Anakku 5 boleh ikut gak Tuhan? Oke. Bapak ibuku sama sepupuku ikut gak? Yesus pasti akan bentak.
Saya ini Tuhan bukan menteri sosial, ngawur aja. Kemana-mana kamu ikut gitu kan supaya dipelihara gitu. Ya enggak lah saudara. Jadi saudara perlu paham ini ya. Jadi tidak mungkin dong orang mau ngikutin Yesus dulu secara fisik. Rumahnya diikutkan gitu kan. Keluarganya ikut gitu. Yesus ini mengajak orang jadi pengikut. Bukan mengajak siput jadi pengikut. Kemana-mana rumahnya ikut. Bukan. Jadi saudara harus ngerti. Kalau mau ikut Yesus ya secara fisik dulu mau ikut Yesus. Ya semua keluarga ditinggalkan. Tapi sekarang bukan begitu. Sekarang kita tidak perlu ikut Yesus secara fisik. Nah artinya apa dong? Artinya begini. Ayat ini hanya bicara tentang begini. Kita harus mengasihi Yesus lebih dari keluarga kita. Kita harus mengasihi Yesus lebih dari keluarga kita. Di Matius 10 ayat 37 baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Mungkin bagi kita ayat ini tidak seberapa menyentuh kita. Tapi saya tahu ada banyak orang Kristen di belahan dunia yang lain. Bahkan saya tahu beberapa orang Kristen di negara ini saudara. Yang kalau mereka berkata aku mau ikut Yesus. Taruhannya adalah nyawa mereka. Beberapa orang tua mereka pernah mengancam. Pokoknya aku lihat kamu sudah mulai ya ikut-ikutan yang itu ya. Pokoknya kalau Bapak lihat kamu ikut itu. Jangan salahkan Bapak kalau Bapak melakukan hal-hal yang sangat nekat kepada kamu. Dan ternyata banyak cerita di belahan dunia yang lain. Orang meninggalkan agamanya. Ternyata orang tuanya tidak segan-segan meracuni dan membunuh anak itu. Bahkan saya pernah membaca satu cerita. Orang yang menunjukkan imannya. Ketahuan kalau dia menjadi pengikut Yesus. Maka orang tuanya sendiri yang membawa anak itu untuk dirajam batu oleh masyarakat. Untuk belahan dunia yang lain. Tantangannya lebih kentara saudara. Mau ikut Yesus berarti dibenci keluarga. Ikut Yesus berarti diusir oleh keluarga. Saya bahkan pernah mendengar ada orang yang diancam begini. Kalau kamu jadi Kristen, maka warisannya papa tidak akan papa berikan kepada kamu. Ada banyak tantangan. Pada saat tantangan-tantangan itu ada, saudara harus mengambil keputusan. Harus mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Kalau konteks kita sekarang coba saudara pikirkan. Ada berapa banyak orang yang berkata kepada saya, Pak, saya rindu Pak, masa-masa dulu waktu saya muda Pak. Sebelum saya nikah, waduh saya itu semangat Pak untuk Tuhan Pak. Saya itu melayani Tuhan, sana sini melayani orang miskin. Saya tuh bisa memberi banyak. Setelah saya menikah Pak, aduh tambah lama itu tambah repot sama anak kecil-kecil apa segala macam begitu. Wah repot. Akhirnya tidak pelayanan sama sekali. Akhirnya tidak melakukan apa-apapun untuk orang lain dan untuk Tuhan. Saudara ada berapa banyak di antara kita yang mungkin menyadari saat ini. Saudara berkata begini, iya ya sejak aku menikah kok aku tambah turun. Itu artinya saudara telah menjadikan keluarga pernikahanmu sebagai penghalang bagi pemuridanmu. Relasi dengan orang lain adalah berkat Tuhan. Jangan jadikan sebagai penghambat bagi relasi dengan Tuhan. Saudara punya relasi yang baik dengan orang lain, bagus. Mertua dengan menantu rukun, bagus saudara. Bagus. Saya bersyukur punya mertua baik banget saudara. Saya gak pernah bertengkar sama mertua saya. Saya bersyukur. Saya dengan istri ya baik-baik saja. Pernah bertengkar, ya kali lah saudara bertengkar gitu. Gak terlalu banyak, paling sehari 10 kali gitu lah. Nah, punya relasi yang baik dengan istri, dengan anak-anak, syukurin. Tapi jangan sampai relasi kita dengan orang itu menjadi penghambat relasi kita dengan Tuhan. Terutama saya mau kasih tahu anak-anak muda di sini ya. Karena biasanya anak-anak muda kalau sudah pacaran gitu kan. Pacarannya tidak memuliakan Tuhan. Malah hidup terus di dalam dosa, kelewatan batas begitu. Nanti kalau ngomongnya gini. Tapi aku sudah jatuh cinta. Itu bukan jatuh cinta. Itu namanya jatuh ke dalam dosa. Ada orang yang bilang gitu. Itu bukan jatuh cinta. Itu namanya jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai relasimu, pacaranmu membuat kamu terhalang menjadi murid Tuhan yang sejati. Jangan sampai.
Relasi dengan orang lain itu berkat Tuhan. Jangan jadikan itu penghambat bagi relasi kita dengan Tuhan. Nah saudara, di awal tahun ini saya ingin memberikan tantangan kepada saudara melalui firman Tuhan ini. Apa saja yang Anda perlu tinggalkan demi kedekatan dan keserupaan dengan Kristus? Apa saja yang saudara perlu tinggalkan yang selama ini mungkin menghalangi saudara untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus? Mungkin untuk anak-anak muda, untuk remaja, bahkan untuk beberapa orang tua, mungkin itu berarti saudara harus mengurangi penggunaan gadget. Ada berapa anak yang mengeluh, waduh mama kalau diajak bicara paling susah deh gitu. Karena mama itu lebih suka buka WA terus. Jadi kalau mama duduk di sini, saya di sini ngajak ngomong, mama tidak pernah mau dengar. Makanya saya selalu chat lewat WA dan mama langsung jawab. Ada berapa banyak orang tua yang sudah terjebak dalam penggunaan gadget dan itu memang menarik saudara. Saya akui itu menarik. Banyak di antara kita saudara ingin terus pakai gadget terus. Gak ada sinyal pun tetap buka-buka ya kan. Gak ada sinyal aja tetap buka-buka. Nah itu mungkin berarti hal buruk yang saudara harus tinggalkan. Mungkin ada orang yang berkata saya terikat pornografi. Saya pernah nangani beberapa anak muda, dia bilang, saya terikat pornografi. Saya tiap kali di kamar buka laptop, selalu kepengen buka situs-situs porno. Nah saudara mungkin tahun ini saudara harus melakukan sesuatu, harus berubah. Kalau selama ini saudara itu mengakses situs-situs porno lewat laptop, komputer di kamar, maka sekarang harus ada perubahan. Saudara ngelihatnya lewat handphone? Enggak. Saudara harus melakukan tindakan yang beda. Jadi komputernya, laptopnya jangan sampai ada di kamar. Kalau itu membuat kamu jatuh dalam dosa, ya udah ditaruh di tempat yang umum gitu loh saudara. Yang orang lain bisa lalu lalang dan mengamati saudara. Jadi sambil saudara bergantung pada anugerah Tuhan, sambil saudara selalu mengingat bahwa tubuhmu telah dibeli, dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib. Sambil saudara hatinya disegarkan terus oleh anugerah, saudara melakukan tindakan nyata gitu. Ya pindahin dong komputernya di tengah ruang keluarga, begitu kan. Lalu ditulisi komputernya ya kan. Jadilah kudus sebab aku kudus. Wah, gitu kan. Jadi begitu buka, tulisan di depannya adalah tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu telah lunas dibayar. Kalau tetap sudah ada tulisannya itu, tetap enggak berubah, saudara ganti ayatnya. Kalau matamu menyebabkan kamu jatuh dalam dosa, cungkillah. Karena lebih baik masuk surga dengan mata satu daripada matamu dua tapi masuk neraka ya kan. Terus kasih gambar obeng di sebelahnya gitu kan. Supaya lebih cepat bertobat gitu saudara. You have to do something gitu saudara. Jadi anugerah Tuhan itu bukan berarti mematikan tindakan kita. Justru di dalam semua tindakan kita bersandar pada anugerah Tuhan. Jadi hati kita disegarkan terus, dihangatkan terus oleh kasih Tuhan. Dan anugerah itu juga yang akan memampukan kita untuk mengambil langkah berbeda. Mungkin kau harus meninggalkan dosamu. Mungkin kau harus meninggalkan kebiasaan burukmu, rutinitasmu yang tidak membuat engkau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Atau mungkin engkau benar-benar harus meninggalkan beberapa hal yang penting di dalam hidupmu. Tahun ini biarlah setiap kita berani berkata, Tuhan, aku mau menjadi muridmu. Aku mau mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Jalan seperti apapun aku mau ikut engkau. Dan saya ingin saudara berani berkata juga, Tuhan bukan cuma jadikan aku murid, tetapi jadikan aku murid yang memuridkan orang lain. Menjalankan misimu, menjangkau banyak jiwa bagi Kristus. Mari saudara, tahun ini adalah tahun pemuridan bagi kita. Dan marilah setiap kita benar-benar menyediakan hati kita dibentuk menjadi murid Tuhan yang sejati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari masing-masing kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita sendirian dengan Tuhan dan melihat hidup kita. Apa saja yang selama ini menghalangi kita menjadi murid Tuhan yang sejati. Apa saja yang harus kita tinggalkan di tahun yang baru ini. Mari oleh anugerah Tuhan, dengan bersandar kepada Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Dengan menyadari bahwa kesempurnaan kita sudah dibayar oleh Kristus di atas kayu salib. Mari kita menjadi sama seperti apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing mengambil waktu, memberikan respons terhadap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan. Bersyukur kalau Engkau masih mau berbicara kepada kami. Ampuni kami, hamba-Mu yang menyampaikan. Dan kami semua umat-Mu yang mendengar ya Tuhan. Karena seringkali kami tidak mau menjadi murid-Mu. Ketika jalanan sukar, kami menyalahkan Tuhan. Dan ingin mencari jalan kami sendiri. Ampuni kami tidak sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami hanya mau belajar, tapi kami tidak mau memuridkan orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, kami sungguh mau datang kepadamu. Kami tidak mau membuang hidup kami dengan percuma. Hidup yang sudah ditebus, lunas dengan darah yang sempurna di atas kayu salib. Hidup inilah yang kami berikan kepadamu. Bukan hanya menjadi seperti Kristus, tetapi juga menjalankan misi Kristus di dunia ini. Kami mau pergi menjangkau banyak jiwa. Kami juga mau pergi memuridkan orang lain. Di sekeliling kami juga kami muridkan mereka ya Tuhan. Tolong kami sebagai orang tua, kami bisa memuridkan anak-anak kami. Tolong kami sebagai guru, kami bisa memuridkan murid siswa kami. Kami sebagai pimpinan di perusahaan, tolong kami bisa memuridkan bawahan-bawahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Beri kami kekuatan, anugerah yang cukup untuk berani membayar harganya ya Tuhan. Tolong kami. Terima kasih, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita.